고통을 줬지만 그런 진심이 이제 와서 무슨 소용이야? Jika kita kilas balik, kapan sebenarnya Kyungmin dan Jungwoo bertemu dan menjadi akrab? Dulu Kyungmin dipekerjakan ibunya Jungwoo sebagai guru les Jungwoo. Kehidupan Kyungmin yang miskin membuat ibu Jungwoo tidak memperbolehkan Kyungmin berteman dengan Jungwoo. Dan Kyungmin harus membuat Jungwoo menjadi anak yang pintar sesuai dengan target yang ia inginkan. Awalnya, Kyungmin merasa kasihan dengan Jungwoo. Ia pun mengabaikan untuk tidak berteman dengan Jungwoo yang pada saat itu sangat ceria. Kyungmin sebenarnya tidak membenci Jungwoo, namun entah mengapa semakin ia dekat dengan Jungwoo, semakin ia kesal dan menyiksanya. 거의 다 왔어. 이건 다 풀고서 이제 편하게 자자. Malam itu adalah malam yang menjadi mimpi buruk bagi keluarga Hanel dan juga Jungwoo, di mana mereka akhirnya tahu jika Hanel terlibat kecelakaan mobil yang parah dan harus segera dioperasi. Mereka semua pun pergi ke rumah sakit. Jungwoo yang kenal dengan ahli bedah di sana akhirnya tahu jika dada Hanel terhantam cukup keras dan tulang rusuknya patah sehingga merobek paru-parunya. Saat dokter-dokter melakukan operasi, untungnya tidak ditemukan jantung yang bocor sehingga meskipun operasi memakan waktu yang cukup lama, operasi penyelamatan Hanel pun lancar. Semua keluarga Hanel pun berterima kasih dan kini mereka tinggal menunggu Hanel siuman saja. 감사합니다. 수고하셨습니다. Karena sekarang hanya menunggu Hanel siuman saja, Jungwoo menyuruh mereka semua untuk bergantian berjaga di rumah sakit. Ibu Hanel dan pamannya memutuskan untuk yang pertama, sementara Jungwoo dan Bada pulang ke rumah. Di rumah, Jungwoo membereskan barang-barang milik Hanel dan tidak lupa ia membawa boneka yang ia belikan untuk Hanel. Tiba-tiba Bada menyeletuk jika ia bukanlah adik yang baik. Selama ini, kakaknya selalu bekerja keras dan menjadi anak yang baik demi dirinya. Namun Bada hanya bisa meminta uang terus-terusan. Dulu waktu mereka berdua masih kecil, pernah Bada menuliskan sesuatu di buku Hanel. Ayah mereka mengira Hanel lah yang menulis tulisan itu, sehingga ayahnya memarahi Hanel habis-habisan. Dan Bada takut untuk berkata jujur. Sekarang, Bada takut jika ia akan kehilangan kakaknya sebelum ia meminta maaf. Jungwoo lalu berkata jika Hanel tidak akan kemana-mana, Hanel akan segera pulih dan menyuruh Bada untuk tidak khawatir. 가지고 있어. 차비하고 하늘에 깨어나면 연락 주고. Hari itu, Jungwoo harus pergi bekerja karena ia ada operasi. Untungnya operasinya berjalan lancar meski ia terus-terusan memikirkan Hanel. Setelah itu, Jungwoo pergi ke rumah sakit. Sebenarnya Jungwoo dan keluarga Hanel heran mengapa Hanel tidak siuman juga. Jungwoo kemudian bertanya kepada dokter, meski operasinya berhasil, ada kemungkinan Hanel mengalami pendarahan otak. Sehingga jika Hanel tidak kunjung siuman, mereka akan memeriksa dan melakukan CT scan. Keesokan harinya, Jungwoo kembali bekerja di klinik. Dan ia bertemu dengan Pak Guru yang sudah melakukan operasi dan sehat kembali berkat Jungwoo dan juga Hanel. Pak Guru berniat mentraktir mereka berdua makanan lagi jika Hanel kembali bekerja. Pak Guru juga memberikan sesuatu untuk Jungwoo. Dulu saat masih SMA dan saat Jungwoo dan Hanel masuk ke UKS karena mereka berdua sama-sama pingsan, Hanel sempat menuliskan surat untuk Jungwoo. Namun mungkin pada saat itu Hanel lupa atau malu memberikannya. Pak Guru menemukan surat tersebut dan menyimpannya hingga kini. Isi dari surat itu adalah mereka berdua harus sama-sama kuat dan tidak boleh lelah. Jika dilihat di masa lalu, memang Jungwoo dan juga Hanel sering melewati masa sulit bersama. Mereka belajar, bersaing, lalu pingsan di saat bersamaan. Saat membaca pesan dari masa lalu ini, rasanya juga untuk menguatkan Jungwoo di masa sekarang. Lalu tiba-tiba Jungwoo mendapatkan pesan dari rumah sakit jika wanita yang ia cintai telah siuman. 미안해. Jungwoo pun bergegas memeluk Hanel dan di sana ia berkata jika ia sangat mencintai Hanel. Keresahannya langsung hilang setelah melihat Hanel baik-baik saja.
Keluarga Hanel pun bersuka cita melihat Hanel telah siuman meski paru-parunya harus dibuang sebagian. Tapi menurut Hanel itu bukan masalah dan ia pasti bisa menjalani hari-harinya seperti biasa. Hanel lalu menyuruh keluarganya untuk pulang karena mereka pasti lelah telah menjaga Hanel selama ini. Sementara Jungwoo yang akan menemani Hanel. Jungwoo lalu membawa Hanel pergi ke taman rumah sakit. Di sana ia berkata jika kemarin seorang detektif menyelidiki kasus ini dan berkata jika kemungkinan ada sesuatu yang sepertinya disengaja. Dan Kyungmin masih tidak sadar di ruang ICU. Hanel sadar pasti Jungwoo memiliki banyak pertanyaan, tapi Hanel meminta maaf karena sekarang ia masih belum bisa menjawabnya. Ia akan menceritakan semuanya setelah menjernihkan pikirannya. Untungnya Jungwoo tidak mempermasalahkannya. Yang penting sekarang Hanel harus memulihkan kesehatannya terlebih dahulu. Dan di sana Jungwoo sadar apa itu cinta. Ternyata menurut Jungwoo, cinta itu sama saja dengan berdoa, di mana Jungwoo akan selalu mendoakan Hanel. Jungwoo ingin Hanel bahagia dan sukses. Lalu kemarin ia ingin Hanel siuman. Jungwoo sadar ia begitu mencintai Hanel sepenuh hati. Dan kemudian pada saat itu Hongran dan Daeyeon datang untuk menjenguk Hanel. 어쩌다 갑자기 시인이 된 거야? Singkat cerita, sebenarnya Jungwoo awalnya tidak tahu jika ternyata Hanel mengalami kecelakaan itu saat bersama dengan Kyungmin. Di rumah sakit, ia melihat hal tersebut dari daftar orang-orang yang dioperasi. Dan Kyungmin juga dioperasi di hari yang sama dengan Hanel. Namun, alih-alih memikirkan apa yang dilakukan oleh Hanel, Jungwoo malah khawatir ketakutan yang dirasakan oleh Hanel saat bersama dengan Kyungmin. Keesokan harinya, ibu Hanel dan juga Bada pergi ke rumah sakit. Bada berkata, mungkin saja Jungwoo menjaga Hanel sampai siuman karena ingin memarahi Hanel. Bayangkan saja, di malam hari, Hanel kecelakaan bersama dengan seorang pria yang merupakan seniornya di rumah sakit. Semua pria pasti tidak akan suka jika mendengar kekasihnya bersama pria lain. Tapi, kemudian saat ingin masuk ke dalam ruangan Hanel, mereka malah melihat Jungwoo dan juga Hanel begitu mesra. Bahkan mereka melihat Jungwoo menyuapi Hanel makan. Ibu Hanel lalu menyuruh Jungwoo untuk pulang saja karena sebentar lagi Jungwoo akan pergi bekerja. 쌩쟁이 다람쥐는 우리한테 맡기고 니는 얼른 출근해라. 다녀오겠습니다. 어야. Saat di klinik dan saat mereka ingin pergi makan siang, semua orang sepakat akan pergi ke restoran kalguksu. Tapi Jungwoo tidak ikut karena ia sudah membawa bekal dari ibu Hanel dan akan pergi mengunjungi Hanel. Para perawat-perawat itu kemudian berkata, semoga kekasih Jungwoo cepat sembuh. Jungwoo terkejut dari mana mereka semua tahu jika ia dan Hanel tengah berpacaran. Awalnya Jungwoo menuduh Daeyeon, tapi Daeyeon tidak membocorkan rahasia Jungwoo, melainkan mereka semua tahu dari Jungwoo dan Hanel sendiri yang sering kedapatan berpacaran diam-diam di tangga darurat dan terlihat dari mereka berdua yang selalu bersama. Lalu di tengah-tengah mereka sedang mengejek Jungwoo, tiba-tiba Kang Jin-suk datang ke klinik untuk bicara dengan Jungwoo. Ia berkata jika di dalam klinik tidak hanya ada 6 kamera yang ia simpan dan diserahkan ke kantor polisi, tapi sebenarnya ada 7 kamera. Ada 1 kamera yang memperlihatkan rekaman yang membuat semua orang penasaran. Jungwoo lalu terkejut kenapa Kang Jin-suk malah bicara kepadanya. Seharusnya ia bicara kepada pihak polisi. Kang Jin-suk lalu berucap, seharusnya reaksi seperti ini yang terlihat, bukan malah khawatir ataupun marah kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Kyungmin saat ia mencoba mengetes bicara kepada Kyungmin. Jadi sebenarnya kamera ketujuh itu adalah bohong. Kang Jin-suk hanya curiga ada sesuatu dan Kyungmin ada hubungannya dengan malpraktik itu. Bertepatan pada saat itu, polisi menelpon Jungwoo perihal siapa sebenarnya yang telah menguntit Jungwoo dan ia adalah Kyungmin. 진술한 검은 자켓에 검은 바지까지
Polisi sudah menyelidiki semua kasus yang terjadi kepada Jungwoo. Sehari sebelum kejadian malpraktik, ada seorang pria yang masuk ke dalam klinik seenaknya. Dan ternyata dia adalah Kyungmin. Awalnya pihak polisi mengira itu bukan hal yang penting karena Kyungmin akrab dengan Jungwoo. Tapi setelah kesaksian Bada dan juga penyelidikan Hanel, barulah semua ini berkesinambungan. Jungwoo terkejut, berarti Hanel tahu dengan semua ini. Polisi juga menemukan dashboard mobil Kyungmin dan memutar di depan Jungwoo, di mana sebelum kejadian kecelakaan, Hanel bertanya tentang keterlibatan Kyungmin dan mengapa Kyungmin melakukan ini semua kepada Jungwoo sebelum akhirnya mereka berdua kecelakaan. Jungwoo begitu sedih mengapa Hanel melakukan semua itu untuknya tanpa memikirkan ketakutannya sendiri. Ia lalu pergi ke rumah sakit dan memarahi Hanel. Mengapa Hanel menemui Kyungmin karena dirinya? Benarkah semua ini terjadi karena dirinya? Kenapa Hanel pergi menemui Kyungmin padahal Kyungmin adalah orang yang sangat berbahaya? Seharusnya Hanel memberitahukannya terlebih dahulu. Kemarin nyawa Hanel sempat di ujung tanduk. Jungwoo bahkan berdoa agar Hanel selamat di meja operasi. Setelah tahu ini semua karena dirinya, apa menurut Hanel? Jungwoo akan baik-baik saja. Apalagi memikirkan Hanel ketakutan, kesakitan di meja operasi, dan itu semua karena dirinya. 뻔히 아는 수술이라 더 무서웠어. 또 아파서 미치는 줄 알았다고. Hanel tidak bisa menjawab semua itu, sementara Jungwoo lantas meninggalkan Hanel. Pada saat itu, sebuah pengantar bunga datang dan meninggalkan bunga yang dipesan oleh Jungwoo tadi sore di ruangan Hanel. Hanel lalu melihat pesan di bunga itu yang bertuliskan jika Jungwoo akan tetap kuat, maka dari itu Hanel juga harus tetap kuat dan mereka berdua akan baik-baik saja. Hanel kemudian menyusul Jungwoo di luar. Ia meminta maaf karena sudah membahayakan dirinya sendiri. Namun pada saat itu Hanel tidak bisa berpikir jernih dan malah tidak menduga akan berakhir seperti ini. Jika saja waktu bisa diputar kembali, Hanel tetap tidak akan memberitahukan Jungwoo. Mau bagaimanapun, Jungwoo baru saja sembuh dan bisa hidup dengan normal lagi. Bagaimana bisa Hanel menyakiti Jungwoo lagi? Mana mungkin Hanel memberitahukan Jungwoo tentang hal ini. Saat kecelakaan itu, yang dipikirkan oleh Hanel hanyalah Jungwoo. Ia belum sempat mengucapkan betapa ia mencintai Jungwoo. Jungwoo pun langsung memeluk kekasihnya dan mereka berdua pun saling menguatkan. Namun, menurut Hanel, ada yang harus Jungwoo tahu. Meski Kyungmin melakukan kesalahan, sepertinya di saat kecelakaan itu, Kyungmin menyesalinya. Ia sempat menceritakan sesuatu kepada Hanel sebelum akhirnya mereka berdua pingsan. Dulu Kyungmin bekerja menjadi tutor di rumah Jungwoo. Pada saat itu, ayah Kyungmin menelpon dan mengajaknya untuk makan malam. Kyungmin meminta izin sebentar kepada ibunya Jungwoo untuk keluar. Namun rupanya ibu Jungwoo melarangnya karena sebentar lagi Jungwoo akan ikut ujian. Naas, ternyata malam itu adalah malam terakhir ayahnya Kyungmin dan ia harus berpulang untuk selama-lamanya. Dari sana, yang awalnya Kyungmin sangat menyayangi Jungwoo bagaikan adik sendiri, kini Kyungmin ingin menghancurkan keluarga Jungwoo. Namun di dalam hati Kyungmin selalu berkecamuk di antara sayang atau benci kepada Jungwoo. Kadang Kyungmin benci, kadang juga ia tulus menyayangi Jungwoo. Dan sampailah di mana Kyungmin harus mengkhianati Jungwoo dan membuatnya melakukan malpraktik. 저는 전혀 모르는 일입니다. 오래도록 용서하지 말게. Jungwoo kemudian datang ke ruangan ICU tempat di mana pada malam itu Kyungmin tiba-tiba siuman. Ia berterus terang tentang keterlibatannya dengan mafia Makau yang ingin menyingkirkan adik mereka. Namun, Kyungmin tidak menyangka mereka melakukannya di klinik Jungwoo. Malam itu, tekanan darah Kyungmin semakin menurun dan mungkin Kyungmin tidak akan bertahan lama. Di sisa-sisa terakhirnya, Kyungmin ingin minta maaf kepada Jungwoo. Sebenarnya pada saat itu, Kyungmin ingin sekali mencegah apa yang terjadi, tapi ia tidak bisa lagi melakukannya karena Kyungmin sudah terlibat terlalu jauh.
Kyungmin lalu meminta maaf kepada Jungwoo karena sudah menyakiti Jungwoo. Tapi meskipun begitu, Kyungmin selalu tulus berteman dengan Jungwoo. Jika saja ia mati, ia ingin Jungwoo melupakan kebenciannya dan melupakan segalanya. Dan untuk terakhir kalinya, Kyungmin meminta maaf kepada Jungwoo. 그런 진심이 이제 와서 무슨 소용이야? 잘 지내. Jungwoo sadar mungkin malam ini Kyungmin tidak akan selamat. Perasaan Jungwoo antara benci juga kasihan kepada Kyungmin. Jika memikirkan apa yang telah dilakukan oleh Kyungmin, Jungwoo enggan memaafkan Kyungmin. Hanel menyuruh Jungwoo untuk memikirkan lagi apa Kyungmin memang pantas untuk dimaafkan. Dan Hanel ingin Jungwoo tidak memendam perasaannya karena Hanel tahu bagaimana Jungwoo berjuang sendirian saat masalah yang dibuat Kyungmin terjadi. Dan akhirnya Jungwoo menolak untuk memaafkan Kyungmin. Menurutnya, luka yang ditorehkan oleh Kyungmin terlalu besar. Pengkhianatannya sudah mencoreng persahabatan yang mereka miliki selama ini. Dan akhirnya Kyungmin pergi untuk selama-lamanya. Lalu Jungwoo hanya bisa menangisi baju yang pernah dibelikan oleh Kyungmin di saat ia menerima gaji setelah menjadi tutor untuknya. 그래, 올 블랙으로 맞춰줄 테니까 얼른 풀어.